penting yang saya garis bawahi bagi siswa itu berarti ikhwan, kalau siswi itu akhwat, ya, ladies and gentlemen. Jadi ikhwan wal akhwat, kalau semuanya pendengar itu namanya al-mustarikun. Ya. Yang pertama lagi-lagi saya menyampaikan, saya sebenarnya membaca bahwasanya di era-era sekarang ini begitu dunia maju dari segi perkembangan teknologi, akan tetapi ada yang sangat mundur sekali, di mana banyak nilai-nilai sosial dan nilai-nilai religius yang orang tua kita merupakan patwa-patwa dan menjadi budaya yang sangat baik itu ketinggalan. Yang mana itu adalah budaya sosial yang kita tinggalkan. Kalau era-era saya seperti kalian, kami itu begitu keluar dari lapangan atau masjid setelah sholat Idul Fitri, kita langsung pertama didatangi itu adalah kedua orang tua. Mohon sungkem. Sungkem kata orang Jawa itu pamit dan mohon doa restu, artinya minta maaf. Setelah itu orang-orang yang menjadi panutan kita, guru-guru kita. Saya 3 hari open house, menunggu di rumah tidak keluar-keluar. Siswa tetangga saya pun tidak datang di rumah, malah lewat di depan rumah. Yang tadinya di depan rumah saya lewat, jumpa di sebelah baru lewat. Musuh kah atau gimana? Sehingga apa? Berkahnya itu hilang. Jadi orang tua kita dulu itu bukan hanya seremoni, bukan hanya sekadar dilaksanakan, tapi ada tersirat di dalamnya nilai-nilai yang baik, ada berkahnya. Saya ingat sekali dulu suatu mengaji seperti kalian di MTS. Saya mengaji oleh kiai, seorang guru ulama. Kalau itu guru saya bangkit dari tempat duduknya, kita itu berlomba pergi di situ, di bekas duduknya dulu. Bukan berarti bahwa itu mitos, bukan apa, tidak, karena di situ ulama yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malaikat yang bersamanya dulu itu belum berangkat. Dengan niat kita, ya Allah, berikanlah barakah dari guru saya ini. Itu yang diajarkan nenek saya, diajarkan guru saya dulu. Kalau melihat orang hebat, menurut kita, orang yang bagus, sukses, kita tatap mukanya, baru kita baca salawat. Ya Allah, ikutkanlah saya seperti orang ini. Bacakan salawat, bukan dibacakan doti. Ya Allah, kamu mati dia. Bukan. Kalau melihat orang menurut kita orang jelek, jangan didoakan jelek. Ya Allah, hindarkanlah saya seperti orang ini. Jadi orang baik didoakan, orang menurut kita tidak baik didoakan, minimal kembali kepada diri kita. Ya, itu. Kemudian yang kedua yang saya singgung kemarin, laki-laki. Laki-laki saya mengatakan sebelum kita Idul Fitri itu ada sunat di situ, di dalamnya sangat besar pahalanya. Wa kullu syahrin barakah. Setiap satu helai rambut itu di situ terdapat satu barakah. Makanya disunatkan kita laki-laki cukur. Ya, jangan pakai cerita dulu di belakang. Ya, makanya kalau kita mencukur itu anak-anak bayi atau apa itu ada doanya di situ. Muhalliqina ru'usihim wa muqassirin la takhafun. Ya, baru di situ kita Allahumma bi kulli sya'ri nuran fi yaumil qiyamah. Itu kalau kita tahallul itu di sana, kalau sudah pakai tawaf sa'i Safa Marwah 7 mil, ya itu wajib kita tahallul. Tahallul itu artinya cukur minimal 3 lembar bagi perempuan, dan di
disunatkan bagi laki-laki itu pelontos. Kenapa? Karena Allahumma bikulli sya'ri, ya Allah jadikanlah setiap lembar rambut saya itu cahaya di hari kiamat. Bayangkan ini berapa lembar rambut Kak? Itu dijadikan cahaya, maka nanti di saat itu nurun ala nur la yaqdaru ala nuri. Itu nanti di sana itu menjadi cahaya, tidak pernah cuma lihat cahaya sebelumnya. Tapi kita tidak percaya, kalau makin percaya masih begitu sekarang. Kenapa orang mati tidak pernah kembali? Kenapa? Karena lebih indah di sana daripada di sini. Ya, dari kitab ilmu ruh itu mengatakan orang mati itu sebenarnya tidak mati, pindah. Dia melihat kita, cuma kita tidak bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Ya, nah saksikan itu tanteka nenek suatu bulan Ramadan di kalau cucu kita tunda doakan. Nah biar berterit-terit tidak pernah bisa berkasih kita. Itu dalam kitab. Nah lihat kita tidak bisa melihatnya. Maka rugilah kita seorang yang hidup melupakan orang-orang yang sebelumnya keluarga kita meninggal kemudian tidak didoakan.